Halo teman-teman, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik nih mengenai sistematika tumbuhan dengan materi monokot alismatales dan comelinoid. Tapi sebelum kita mulai, mari kita pahami lebih dulu tentang pengertian umum monokot alismatales dan comelinoid satu persatu. Yang pertama, monokot alismatales. Monokot alismatales adalah salah satu ordo tumbuhan berbunga yang termasuk dalam klat monokotil menurut sistem klasifikasi APG2. Matales mencakup banyak monokotil yang menyukai tanah berlumpur atau basah. Bahkan ada yang hidup sepenuhnya tergenang dalam air. Karakter morfologi yang menyatukannya adalah yang pertama, batang dengan sisik kecil atau rambut berkelenjar di dalam pangkal pelepah daun pada buku. 2. Kepala sari menghadap keluar. 3. Satu embrionya besar. Nah, alismatales ini sendiri terdiri dari sejumlah tumbuhan yang secara ekonomi penting meliputi suku talas-talasan atau Araceae, kemudian ada Alismataceae dan juga Butomaceae. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai beberapa famili yang termasuk ke dalam monokot alismatales. Yang pertama ada famili Araceae. Nah, famili ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tumbuhannya herba akuatik dan terestrial, di mana tumbuhan ini sering dapat di dalam air atau lingkungan yang tergenang air. Kemudian, yang kedua itu tumbuhan berimpang atau subang. Yang ketiga, tumbuhannya memiliki daun berseling dan spiral. Yang keempat, membentuk bulir dari banyak bunga kecil yang disusun dalam sumbu berdaging atau suatu bongkol. Kemudian yang kelima, tumbuhannya memiliki segmen periasan bunga dalam 2 seri. Yang keenam, memiliki jumlah benang sari 1-6 dan tepal 4-6. Kemudian yang ketujuh, memiliki tipe buah buni dan bakal biji 1 sampai banyak. Kemudian yang kedelapan itu habitatnya di daerah tropik dan juga subtropik. Pada gambar tersebut merupakan contoh dari famili Araceae, yaitu tumbuhan talas atau Colocasia esculenta. Nah, di mana tumbuhan ini penghasil umbi-umbian yang cukup penting. Tanaman ini berasal dari suku talas-talasan atau Araceae. Oke teman-teman, adapun contoh spesies lain dari famili Araceae, yang pertama itu tadi ada Colocasia esculenta atau talas. Yang kedua itu ada Arisaema tripilum atau biasa kita sebut bunga Arisaema. Kemudian yang ketiga ada Caladium bicolor atau keladi. Yang keempat itu ada Amorphopalus titanium atau disebut bunga bangkai. Yang kelima itu ada Spathiphyllum wallisi atau disebut bunga lili perdamaian. Dan yang terakhir itu ada Dieffenbachia amoena atau tanaman daun atau yang sering disebut bunga bahagia. Nah, kemudian famili yang kedua yaitu ada Alismataceae. Ciri-ciri dari famili ini adalah yang pertama itu tumbuhannya berupa herba akuatik atau tanah basah. Yang kedua itu tumbuhannya berimpang dan juga bergetah. Yang ketiga itu memiliki daun yang berseling dan juga spiral. Yang keempat itu memiliki bunga biseksual atau uniseksual atau sering disebut tumbuhan berumah satu. Yang kelima itu memiliki segmen periasan bunga terdiferensiasi ke dalam kelopak dan mahkota. Kemudian yang keenam itu memiliki jumlah benang sari 6 sampai banyak dan sepal 3. Kemudian yang ketujuh itu memiliki tipe buah kurung dan bakal biji 1 sampai banyak. Dan yang terakhir itu tumbuhannya sering berhabitat di tempat yang basah. Pada gambar ini merupakan contoh spesies dari famili Alismataceae, yaitu Sagittaria sagittfolia atau sering dikatakan sebagai bunga panah. Bunga panah ini sendiri adalah tanaman berbunga di keluarga Alismataceae yang tumbuh di lahan yang basah. Adapun beberapa contoh spesies lain dari famili Alismataceae, yang pertama ada Echinodorus paleafolius atau sering disebut sebagai bunga melati air. Kemudian yang kedua ada Sagittaria sagittfolia atau sering dikatakan bunga panah. Kemudian yang ketiga ada Alisma lanceolatum atau dikatakan bunga alisma. Lanjut, famili ketiga yaitu ada Butomaceae, di mana ciri-ciri dari famili ini adalah
Yang pertama, tumbuhannya bersifat herba akuatik dan rawa. Yang kedua, itu tumbuhannya bergetah dan berimpang. Yang ketiga, itu daunnya basal dan juga bercabang. Yang keempat, bunganya beraturan. Yang kelima, itu memiliki segmen perhiasan bunga dalam 2 seri. Yang keenam, itu memiliki jumlah benang sari lebih dari 9 dan juga karpelnya lebih dari 6. Yang ketujuh, itu memiliki tipe buah kotak dan banyak bakal biji. Dan yang kedelapan itu tumbuhannya berhabitat di daerah yang beriklim sedang. Nah, gambar di samping merupakan contoh spesies dari famili Butomaceae, yaitu ada Limnocharis flava buchenau yang merupakan tumbuhan introduksi dari tropik Amerika. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai monokot Commelinoid. Monokot Commelinoid adalah suatu grup yang disatukan berdasarkan data Sequel Label, ATPB, serta morfologi. Karakter morfologi yang menyatukannya adalah yang pertama ada lilin epikuler, yang kedua ada endosperm dengan pati jelas, yang ketiga serbuk sari berpati, yang keempat senyawa fluoresen UV atau asam kaumarik dan ferulik dalam dinding sel. Commelinoid ini sendiri terdiri dari sejumlah tumbuhan yang secara ekonomi penting meliputi palem atau arecales, pisang zingiberales, dan rumputan atau poales. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai beberapa famili yang termasuk ke dalam monokot Commelinoid. Yang pertama itu ada Arecales. Nah, ordo ini berisi satu famili tunggal, yaitu Aracaceae. Adapun ciri-ciri khususnya, yang pertama itu tumbuhannya berupa pohon, perdu tanpa cabang, atau batang jarang bercabang. Kemudian yang kedua, tumbuhannya kadang berimpang, ujung batangnya dengan meristem apikal besar, tanin, dan polifenol yang sering ada. Yang ketiga, itu tumbuhannya berambut bervariasi dan juga berduri. Yang keempat, tumbuhannya memiliki akar dengan ujung yang meruncing. Kemudian yang kelima, tumbuhannya memiliki daun yang berseling dan juga spiral. Kemudian yang keenam, itu bunganya biseksual atau uniseksual atau sering dikatakan sebagai tumbuhan berumah 1 sampai 2. Kemudian yang ketujuh, itu tumbuhannya memiliki benang sari 3 atau 6 sampai banyak. Kemudian yang kedelapan, itu memiliki habitat dan penyebarannya di daerah beriklim yang sedang hangat. Kemudian yang kesembilan, itu familianya tersusun atas 200 genera dan 2780 spesies. Oke, kemudian yang kedua yaitu ada Poales, di mana famili utama ini meliputi Tipaceae, Bromeliaceae, ada Eurochaulaceae, ada Siridaceae, Juncaceae, ada Ciperaceae, Restionaceae, dan juga Poaceae. Nah, kita akan membahas mengenai Ciperaceae, di mana tumbuhan Ciperaceae ini adalah tumbuhan herba, umumnya memiliki rimpang. Kemudian yang kedua, itu batang biasanya segitiga secara melintang. Dan yang ketiga, itu tumbuhannya memiliki daun yang berseling, di mana pelepahnya tertutup dan juga memiliki helaian tunggal. Kemudian yang keempat, itu bunganya biseksual atau uniseksual. Yang kelima, itu memiliki benang sari 1-3, kemudian karpel 2-3, dan juga bakal bijinya 1, serta tangkai putiknya 3. Kemudian yang keenam itu memiliki buah kurung atau pinak geluk yang sering bersama dengan bulu perhiasan bunga yang persisten. Kemudian yang ketujuh itu memiliki anggota familia yang tersebar luas, yang sering berada di lingkungan yang lembab. Kemudian yang kedelapan, famili ini memiliki banyak manfaat sebagai tanaman hias, bahan pangan, parfum, obat-obatan, dan juga sebagai bahan material. Nah, di samping itu terdapat contoh gambar dari famili Ciperaceae, yaitu rumput teki atau kita katakan sebagai Ciperus odoratus. Nah, di sini juga ada beberapa contoh spesies lain dari famili Ciperaceae, di mana itu ada rumput teki tadi, Ciperus rotundus, kemudian juga ada Ciperus odoratus, ada Ciperus articulates, dan juga ada Ciperus longus.
Kemudian ada Poaceae atau Gramineae. Nah, ciri-ciri dari famili ini adalah yang pertama itu tumbuhannya herba atau sering dengan rimpang. Yang kedua, tumbuhannya memiliki batang yang berbuku-buku, bulat sampai jorong. Yang ketiga, itu tumbuhannya memiliki daun yang berseling, dua seri, yang terdiri dari pelepah, bendera, dan juga helaian daun. Kemudian yang keempat, memiliki bunga yang kecil, biseksual atau uniseksual. Biasanya bunga terdiri dari satu sampai banyak per spikelet. Kemudian yang kelima itu memiliki benang sari 1-3, serbuk sari sering 1 pori dan karpelnya 3. Kemudian yang keenam itu memiliki bakal buah yang menumpang dengan satu ruang dan juga satu bakal biji. Dan yang tujuh yaitu memiliki manfaat sebagai bahan pangan, memiliki nilai ekonomis, obat, dan tumbuh di wilayah yang tropik. Nah, gambar di samping merupakan contoh spesies dari Poaceae, di mana itu merupakan tanaman padi atau nama latinnya yaitu Oryza sativa. Nah, teman-teman sekalian, di sini juga terdapat contoh spesies lain dari famili Poaceae atau Gramineae, di mana itu ada padi tadi, Oryza sativa, kemudian juga ada gandum atau Triticum aestivum, dan yang ketiga itu ada barley atau Hordeum vulgaris, kemudian yang keempat itu ada oat, Avena sativa, yang kelima itu ada sorghum, sorghum bicolor, yang keenam itu ada jagung atau yang kita sebut zemens. Oke, selanjutnya kita masih membahas mengenai beberapa famili yang termasuk ke dalam monokot Comelinoid. Yang terakhir yaitu ada Zingiberales, di mana Zingiberales ini berisi 8 familia dan sekitar 1980 spesies. Nah, familia utama ini meliputi ada Sanaceae, ada Marantaceae, Zingiberaceae, ada Costaceae, kemudian ada Heliconiaceae, ada Strelitziaceae, dan Musaceae. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai Sanaceae, Zingiberaceae, dan juga Sanaceae. Nah, yang pertama itu ada Zingiberaceae, di mana pada famili ini tumbuhannya berupa herba, beraroma pedas. Kemudian yang kedua itu memiliki rambut tunggal dan juga daunnya yang berseling. Dan yang ketiga itu memiliki bunga yang biseksual atau tidak beraturan. Kemudian yang keempat itu memiliki sepal 3 bersatu, menyirap, memiliki petal 3 dan juga bersatu, serta benang sarinya 1 dan juga karpel 3 dan juga bersatu. Kemudian yang ke-6 itu memiliki bakal biji yang banyak dan termasuk ke dalam buah yang buni. Kemudian yang ke-7 itu tumbuhannya anggota famili tumbuhan ini tersebar luas di daerah tropik. Kemudian yang ke-8 itu tumbuhan ini bermanfaat sebagai rempah, obat-obatan, dan juga tanaman hias. Nah, contoh dari famili Zingiberaceae ini contohnya seperti jahe atau Zingiber officinale. Adapun contoh spesies lain dari famili Zingiberaceae ini, yang pertama ada jahe, Zingiber officinale. Kemudian yang kedua itu ada kunyit atau Curcuma inga. Nah, yang kedua itu ada Sanaceae, di mana pada famili ini memiliki tumbuhan herba tinggi tegak tahunan. Kemudian yang kedua itu tumbuhannya dengan memiliki batang berdaun dan juga rimpangnya berdaging. Kemudian yang ketiga itu daunnya besar, tangkainya membungkus batang. Kemudian yang keempat memiliki bunga yang menyolok, biseksual, dan juga tidak beraturan. Kemudian yang kelima itu memiliki periasan bunga 3+3 seperti petal, terbelah ke satu sisi, memiliki benang sari 6 dan juga staminodianya 1. Kemudian yang keenam itu memiliki biji banyak dalam masing-masing ruang. Kemudian yang ketujuh itu buahnya kotak atau buni. Yang kedelapan tumbuhan ini berasal dari Amerika tropik. Dan yang kesembilan kemudian beberapa jenis sekarang menyebar ke negara-negara yang hangat. Yang ke-10 itu anggotanya yang banyak dimanfaatkan adalah Channa orientalis sebagai tanaman hias. Nah, di samping itu merupakan contoh dari spesies dari Chanaceae yaitu Channa orientalis. Kemudian yang ketiga yaitu ada Musaceae, di mana famili ini memiliki tumbuhan yang herba atau tinggi tegak. Kemudian yang kedua itu kadang-kadang batangnya semu.
Yang ketiga itu memiliki bunga yang berbentuk tabung. Yang keempat memiliki perhiasan bunga 3+3 seperti petal, terbelah ke satu sisi, memiliki benang sarinya 5, dan staminodianya 1. Kemudian yang kelima memiliki bakal biji banyak dalam masing-masing ruang. Yang keenam itu memiliki buah kotak atau buni. Yang ketujuh itu tumbuhannya tersebar di daerah tropik. Nah, anggotanya ini banyak dimanfaatkan sebagai makanan, daunnya sebagai pembungkus, kerajinan tangan, dan juga obat-obatan. Nah, gambar di samping merupakan contoh spesies dari famili Musaceae, yaitu ada pisang atau sering katakan sebagai Musa paradisiaca. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan video mengenai monokot alismatales dan juga comelinoid dari saya. Semoga video tadi bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Sampai jumpa kembali di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.